Kalau merebut kembali kedaulatan rakyat, itu berarti merebut Presiden Prabowo. Bahasa kasarnya, kudeta. Kenapa Pak Jokowi? Ya kan karena nggak presiden lagi. Nanti kalau Pak Prabowo nggak presiden pun dihantam juga sama mereka. Memang orang ini berani lawan orang lemah. Semakin mereka memojokkan Jokowi, pendukung Pak Jokowi semakin solid. Bukan semakin takut. Harusnya kan kita fokus berpikir untuk bagaimana membangun pertumbuhan, membangun ekonomi rakyat, UMKM, segala macam. Tapi direcokin oleh orang-orang yang ambisius ini. Ambisinya nggak jelas. Pemirsa, bertemu kembali di dalam program OTT on the Table. Kali ini saya mengundang kembali abang saya, politisi, negarawan, aktivis, senior. Kalau negarawan kita, kalau pakai negarawan itu berarti kita bersetingkat Pak SBY dan Pak Jokowi. Ya memang sudah setingkat itu. Ya, abang saya, Abang Zulfan Lindan. Ya. Bang, terima kasih masih mau hadir di sini Sama-sama. atas undangan. Terus beberapa kali kita mau undang abang masih melanglang buana di luar negeri kan. Jadi ketika tim bilang ini Bang Zulfan Lindan, oke, saya batalkan pertemuan jam 12 ini, saya harus bertemu abang. Oh gitu. Ini beneran, bukan Ya, ini terima beneran. kasih. Bukan kata orang Medan, Bukan. Apa namanya walaupun tuh? kau ulo sur aku kan. Sur, bukan sur. Ya. Karena udah lama juga gak ketemu sama abang. Bang, saya baca ya pergerakan abang beberapa hari ini, tapi saya nggak mau bicara soal pergerakan abang. Saya mau menanyakan tetap soal Indonesia lah ya, sebagai politisi, senior, dan ya saya harus menyebutkan abang sebagai negarawan juga. Abang melihat ada nih sekelompok, ya bisa dibilang abang-abangan saya, senior-senior saya itu, mereka membentuk ada yang namanya GMKR. Ya. Gerakan apa? Gerakan merebut Kedaulatan kembali kedaulatan rakyat ya. Itu Bang Said Didu dan kawan-kawan ya. Nah, kan pertanyaannya, apa yang mau direbut? Ada apa sih? Gitu kan. Kalau merebut kembali kedaulatan rakyat, itu berarti merebut Presiden Prabowo. Jabatannya kan secara konstitusional, Prabowo itu kan terpilih melalui pemilu. Ya. Sesuai amanat konstitusi, itu adalah kedaulatan rakyat. Ya. Kan pemilihan presiden kan, dan termasuk DPR. Kalau ada lagi gerakan merebut kedaulatan rakyat, berarti merebut kedaulatan yang telah diputuskan oleh rakyat terhadap Prabowo. Ya bahasa halusnya, bahasa kasarnya, kudeta, kan gitu. Kan betul. Ya. Nah, kan? Nah, jadi capres cawapres mau direbut haknya, dan kemudian DPR, MPR juga direbut haknya. Nah sekarang begini, semangat sih boleh aja ya, kita hormatilah, kita hargai orang-orang yang punya semangat, tapi hitung-hitungnya kurang. Kenapa hitung-hitungnya Kan kurang? gini kan, mereka punya kekuatan politik nggak? Punya dukungan politik yang real enggak? Partai nggak punya, ya kan? Apapun nggak punya, cuman suara aja yang punya, cuman teriak-teriak aja yang punya kan. Jadi nggak punya kekuatan, pakai apa merebut? Emangnya rakyat Indonesia bodoh dengan orang model kerongkongan terus bisa merebut kedaulatan rakyat? Ini yang kadang-kadang nggak diperhitungkan. Ya kita sayangkan lah ya, di situ kan ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang mungkin macam-macam, mungkin ada juga mantan-mantan jenderal yang ikut, ya kan? Apakah ini abang melihat sebenarnya mereka mau menyebarkan agar supaya rakyat yang bergerak? Artinya mereka memanaskan suasana saja atau gimana? Ya nggak ada, rakyat mana mau bergerak.
sibuk sendiri mereka, cuman mau cari panggung, ya kan, supaya tetap ada. Misalnya Abraham Samad, dia sekarang tidak lagi ketua KPK, panggungnya apa nih? Ada podcast dia sebenarnya, kan bagus, Iya. ya kan, cukup banyak penontonnya, tapi ngapain bikin-bikin kayak begini, gitu loh. Gabung ke GMKR, ya kan. Kalau saya Didu udahlah memang nggak ada panggung lagi. Ya ini panggung buat dia. Refli kan juga sebenarnya punya podcast, ya kan, bagus, kan berkembang. Kenapa nggak itu aja? Teriakan-teriakan kritik dan macam-macam itu Sampaikan di situ aja kali sampai ya. di situ. Ngapain bikin gerakan praktis seperti ini? Kasihan. Lalu saya Didu sendiri biarlah. Harusnya Bang Said Didu bikin podcast. Saya pernah bilang harusnya bikin podcast juga dia. Ya nggak sabar. Bikin podcast ini kan mesti sabar dari nol, ya kan. Bertahap gitu. Bang, abang ngomong cari panggung itu tujuannya apa? Apakah ini berhubungan dengan Abang Said Didu dan kawan-kawan berkunjung ke Pak Prabowo? Apakah mereka memang ingin mendapatkan kue kekuasaan dengan mereka teriak-teriak atau apa? Ya tapi kan Pak Prabowo rasional. Siapa orang-orang ini? Apalagi yang mau dikasihkan, kalau mereka suka kritik pemerintah, terus masuk dalam kabinet atau dalam pemerintahan, nanti bikin rusuh lagi kan. Capek presiden, nyelesain yang gini-gini. Persoalan kita soal global, perdamaian Palestina, Israel. Presiden kan ngurus itu, ngurus makan untuk rakyat, ekonomi. Kalau ngelayanin orang-orang yang terus bersuara negatif ini, ya capek presiden, kasihan. Ya. Nah, jadi kalau mereka mengharapkan itu, ya jauh lah. Bahasa mereka kan gini, Bang. Mereka mengatakan penguasa, tokoh, politisi, cendekiawan, sebagian besar menjadi pedagang untuk menjual kedaulatan rakyat. Itu menurut abang apa sih? Seolah-olah nih para politisi, para tokoh, para penguasa, ya termasuk Pak Prabowo ya, adalah sebagian besar menjadi pedagang untuk menjual kedaulatan rakyat. Abang tangkap apa sih ini? Ya, ini kan asal ngomong, ya kan? Sebenarnya kalau kita bicara soal kedaulatan rakyat, kita 5 tahun sekali sudah kita jalankan, ya kan? Jadi kalau mau lagi merebut itu, ikutlah pemilu. Kenapa mereka nggak berani bikin partai? Bikin partai dong. Apalagi sekarang threshold-nya 0% kan? Nah, bikin partai. Jadi supaya jelas berpolitik itu. Ini kan banyak orang teriak-teriak di luar partai. Katanya, wah ngapain bikin partai? Partainya korup. Ya kalian bikin partai yang nggak korup. Ya kan, jangan berkiblat kepada partai yang ada sekarang. Bikinlah partai yang tidak korup. Ya kan? Jadi itu alasan saja kan sebenarnya nggak punya keberanian. Jadi abang mengatakan Bang Said Didu dan kawan-kawan itu ada orang-orang yang tidak punya nyali untuk membangun sebuah partai politik. Ya pastilah, kalau udah punya nyali pasti mereka bikin partai politik kan. Kalau bikin partai itu kan saya udah 2 kali ya. Dari nol kita bikin misalnya membangun PDIP bersama-sama. Tentu arahnya dari Ibu Mega dengan Pak Taufik kan gitu. Terus bangun Nasdem. Susah, berat, mereka nggak mau enaknya aja. Sambil ngopi-ngopi ngomong, protes, ya kan. Coba bikin ormas saja. Saya menghargai Anies. Apapun lebih terhormat Anies daripada mereka ya. Dia bikin ormas. Dari ormas bikin partai gerakan rakyat. Setuju tidak setuju soal lain. Ya. Tetapi maksud saya secara moral dia lebih berharga dari orang-orang ini. Saya minta Anies jangan kumpul-kumpul sama orang ini, rusak dia. Gitu kan, jalan sendiri aja dengan partai yang udah dia bentuk. Ya. Gitu. Artinya kalau memang kalian ingin ingin melakukan perubahan, mereka harus ada di partai politik karena partai politik itu jalan untuk mendapatkan kekuasaan. Gitu iya kan, politik itu kan real lewat perjuangan lewat partai konstitusional, undang-undang kan, dan rakyat bisa lihat. Dulu kan banyak orang yang berteriak-teriak bikin partai. Sebelum bikin partai berteriak-teriak. Begitu bikin partai nggak ada yang milih. Ya kan? Nah, jadi mereka juga takut. Nih kita sekarang ini kan hebat. Ngomongan kita banyak di TikTok. Tapi begitu kita bikin partai nggak ada yang pilih kita ini.
Ya, jadi ya, takut ya. juga dia. Ya. Nah, ini ada lagi nih Bang. Jadi mereka bilang merebut kembali kedaulatan rakyat yang telah diserahkan oleh mereka, maksudnya penguasa, kepada oligarki dan asing. Oligarki, ini masyarakat kita kan kadang-kadang, apa sih oligarki itu Bang sebenarnya? Oligarki itu di tiap negara itu ada. Ya. Kan pasti ada kan. Kalau nggak ada oligarki, bagaimana kita mau mengurus bisnis besar-besar, usaha? Masa kan UMKM semua nggak mungkin. Ya. Tapi diatur oligarki itu sesuai dengan aturan, tidak merambah sembarangan, baik tambang, migas misalnya, batu bara dan lain-lain, nikel. Jadi itu kan bisa diatur, bukan mereka juga bisa sembarangan. Terkesan kan memang selama ini tidak teratur. Kenapa ya? Memang regulasi kita nggak jelas, berubah-ubah, ya kan? Tiap tahun ganti undang-undang. Nah, jadi itu tinggal diatur aja supaya yang namanya oligarki ini memang betul-betul bisa bermanfaat buat negara, ya kan? Ya. Bagaimana negara ini nggak punya pengusaha yang sukses besar? Ekonomi kita bagaimana? Vietnam aja negara yang sosialis ada, di samping perusahaan-perusahaan pemerintah seperti BUMN. Nah, kita kan juga sebenarnya ada BUMN kita. Betul. Cuman selama ini BUMN itu tidak dikelola dengan serius. Ya kan? Nah, itu yang harusnya Makanya Prabowo membuat Danantara. Betul. Berupaya untuk supaya perusahaan negara ini bisa lebih Profit berkembang lah. dan besar gitu kan. Nah, jadi kalau menurut saya ini asal ngomong aja. Apa yang teringat nih oligarki. Jangan-jangan Dia nggak tahu. jangan cari sumbangan juga dari jangan-jangan kita nggak Ya, nuduh ya, ya, kita ya, nggak ya, nuduh. ya, ya. Jangan-jangan kan teriak-teriak oligarki cari sumbangan juga dari oligarki kan. Bang, ada yang mengatakan begini nih Bang. Ini gerakan-gerakan ini isi-isinya sama-sama orang-orang yang sama yang selama ini menyerang Pak Jokowi, ya. Waktu Pilpres nyerang Pak Prabowo juga. Oh, jadi GMKR ini orang-orangnya adalah orang-orang yang ketika Pilpres menyerang Pak Prabowo, sekarang adalah orang-orang yang menyerang Pak Jokowi. Ini sebenarnya apakah kelanjutan dari perkumpulan orang-orang yang terus menyerang Pak Jokowi akhirnya supaya terlihat ada wadah mereka membentuk GMKR atau gimana melihat Abang? Ya kan gini, kalau kok orang sekarang kan kalau menyerang Pak Jokowi itu gampang kan, karena nggak punya partai, nggak punya backup latar belakang tentara, ya kan, kemudian bukan anak tokoh, bukan anak proklamator, ya kan, jadi dianggap mereka ini Pak Jokowi ini sebatang kara, ya kan. Kalau SBY kan mantan jenderal, Ya. ya enggak. Ibu Mega mantan anak presiden. Lah Jokowi siapa? Bukan apa-apa di mata mereka ini. Oleh karena itu dianggap mudah untuk melakukan perlawanan terhadap Jokowi. Mereka lupa Jokowi itu sangat smart dalam politik. Dia udah tahu ini kelemahan-kelemahan dia. Tetapi itu kan dia tutup dengan berkomunikasi dengan rakyat. Dan sekarang kita lihat dia sudah berkomunikasi lagi dengan rakyat. Iya, kemarin gitu. itu ada ya. Dan mereka lupa juga Prabowo menang berkat dukungan Pak Jokowi kan. Saya udah bilang berapa kali Pak Prabowo tidak akan menang tanpa dukungan Jokowi. Jadi suara Ganjar yang tadi sudah 40% lebih, begitu Pak Jokowi keluar tinggal 16%, sisanya tuh ke Prabowo. Karena Jokowi. Ya kan? Jadi sehingga sekarang banyaklah yang kecewa kepada Jokowi, kok dia masih punya kekuatan setelah nggak menjadi presiden. Ya dia kerja. Kalian ngomong-ngomong aja, ya kan? Ngomong ada di NTT meninggal, di sana meninggal. Kan ngomong, pernah nggak ke NTT itu lihat anak meninggal itu? Ya. Kok Jokowi kan datang ke pelosok-pelosok sampai sekarang ini datang, gitu kan? Nah, kalian kan ngomong berdasarkan TikTok. Atau benar atau enggak, kita nggak tahu, ya kan? Hoax dijadikan pembicaraan yang serius gitu.
Nah, ini. Pertanyaan klasik, tapi belum pernah dijawab, nih, termasuk baik pro dan kontra. Makanya saya harus tanya ke abang nih, kenapa Jokowi gitu? Kenapa Jokowi yang diserang padahal Jokowi sudah tidak punya kekuasaan? Dan ya kita bisa lihat ya, teman-teman dari GMKR ini, itu satupun nggak ada yang berani menyerang Pak Prabowo. Kenapa Pak Jokowi? Ya kan karena nggak presiden lagi. Nanti kalau Pak Prabowo nggak presiden pun dihantam juga sama mereka. Ya, maksudnya gini, Memang orang ini berani lawan orang lemah. Dianggap Jokowi kan sudah lemah. Nggak punya kekuasaan. Makanya mereka... ya apa tujuannya gitu? Secara tujuannya politis kan apa? begini. Mereka kan nggak suka dengan Jokowi. Nah ternyata di balik Jokowi itu ada Gibran yang sekarang menjadi wapres. Oke. Melemahkan Jokowi, melemahkan Gibran, sekaligus melemahkan Prabowo. Caranya itulah bikin isu pecah belah Jokowi sama Prabowo. Ya kan? Prabowo lemah. Dan kemudian Gibran otomatis targetnya. Artinya mereka takut sama Gibran dong. Kalau takut udah pasti kan, nggak suka. Jadi dia takut Gibran ini juga akan leading setelah Pak Prabowo nanti 2 periode. Gibran akan leading menjadi presiden. Jokowi kuat lagi. Dalam pikiran mereka kan itu. Kalau kalian nggak setuju itu berjuang dong. 5 tahun lagi 2029 berjuang. Silakan gagalkan Gibran. Kan begitu mestinya. Kan kalau nggak suka Gibran jadi presiden di 2034 misalnya, kan yang punya tiket masuk untuk jadi seseorang jadi calon presiden itu kan partai politik. Ya. Artinya kayak Bang Said Didu dan yang lain yang tidak punya partai itu, apa kepentingan mereka? Apakah mereka Ini kan orang yang dari partai yang saya atau bilang bukan? tadi, secara psikologis kan eksistensi kan. Orang kan punya ego. Ego itu kemudian melahirkan eksistensi. Untuk apa? Untuk aku ada. Ya aku masih ada. Gitu kan. Itu aja. Macam-macam itu. Popularitas, terkenal, ya kan. Macam-macam lah. Di samping, saya nggak menuduh mereka sakit jiwa. Ada juga orang-orang yang begini ada sakit jiwanya. Oh artinya apa? Post power syndrome atau apa? Kalau post power syndrome nggak pernah berkuasa pula kan. Biasa kan terhadap orang yang pernah kuasa, presiden, gubernur apa itu kan begitu nggak apa-apa. Ini kan Punya jabatan waktu itu kan tanggung kan, nggak nanggung, iya, apalah iya, jabatannya itu. Saya Didu sekretaris BUMN, Menek BUMN kan, nah, kekuasaannya juga ya tanggung lah gitu. Masih di bawah menteri kan gitu levelnya. Ya. Ya Bang, jadi saya tertarik dengan yang Abang sampaikan tadi soal pecah belah Prabowo Jokowi gitu kan. Ini memang sudah pembicaraan lama yang sempat ditinggalkan. Tapi mencuat kembali nih Bang. Ya. Gara-gara ya ada Roy Suryo dan kawan-kawan, mulai muncul Said Didu dan kawan-kawan, mulai lahir beberapa orang yang lari-larinya tetap ke Pak Jokowi, tetap ke Gibran, dan akhirnya memunculkan Pak Prabowo ini. Jadi seolah-olah mereka itu datang ke Pak Prabowo seolah-olah mereka ingin agar supaya Pak Prabowo menyadari bahwa Gibran jangan lagi dipilih atau jangan lagi bersanding dengan beliau di 2029. Makanya sudah mulai ada dalam tanda kutip arah untuk narasi-narasi bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu pecah. Abang ada nggak behind the scene-nya yang soal perpecahan Pak Prabowo dan Pak Prabowo mengatakan bahwa Pak Prabowo mengatakan Pak Jokowi itu sekutu saya. SBY juga sekutu saya, maksudnya mantan presiden kan. Yang lain nggak disebut. Yang disebut sekutu itu cuman dua itu, ya kan. Nah, jadi kalau saya lihat kalau sudah dianggap sekutu, bagaimana mau pecah? Ya kan? Berat sekali itu syarat-syarat untuk pecahnya itu. Kecuali saya Didu ini bisa membuat demo menghadirkan 1 juta orang. Ini 500 saja susah. Ya kan? Bagaimana mau mecah antara Pak Jokowi dengan Prabowo? Enggak lah, Pak Prabowo juga kan real dalam politik, ya kan? Bahwa
sinergi antara Prabowo dengan Jokowi itu saya yakin 100% berlanjut sampai 2029 ya. Nah, jadi mereka khawatir itu karena keberlanjutan ini ingin dipecah belah. Kan Pak Jokowi sudah mengatakan beliau mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Lalu sudah ada partai politik yang menyatakan kami akan mendukung Pak Prabowo, tapi wakil presidennya belum tentu Gibran. Itu kan kita lihat nanti. Koalisi yang pendukung Prabowo yang ada sekarang kan yang bentuk Pak Jokowi. Gitu. Ya kan, sebelum Pilpres. Oh iya. Kan kesana kemari Pak Jokowi. Termasuk Nasdem nggak diundang misalnya, atau Nasdem nggak datang kan. Kan itu semuanya Pak Jokowi. Nasdem bagaimana mengharap diundang, kan udah mencalonkan Anies. Iya. Nggak bisa kan? Gitu. Jadi koalisi ini adalah koalisi yang dibentuk oleh Pak Jokowi untuk memenangkan Prabowo. PDIP tentu nggak mau karena punya calon sendiri, ya kan? Gitu. Pak Jokowi itu kan mengharapkan, oke lah, waktu dia masih di PDIP ada usul-usul Ganjar presiden, Prabowo wakil. Akhirnya ketika Pak Jokowi menjauh dari PDIP, Prabowo presiden karena surveinya lebih tinggi. Kalau sebelumnya memang survei Ganjar lebih tinggi. Nah, selanjutnya kan survei menyatakan Prabowo lebih tinggi. Jadi Ganjar jadi wakil. Nah, PDIP lewat Bu Mega ngotot harus Ganjar, ya udahlah. Apa boleh buat kan? Nah, jadi apa maksud saya ya, upaya-upaya untuk memecah belah antara Jokowi dengan Pak Prabowo itu semakin berat. Semakin berat. Jadi semakin mereka memojokkan Jokowi, pendukung Pak Jokowi semakin solid. Bukan semakin takut. Semakin solid. Saya kemarin pertemuan orang Aceh ya. Ya tidak semua pasti, tidak semua. Tapi masih banyak yang menyayangkan orang-orang yang mendiskreditkan Jokowi gitu. Sampai di podcast itu saya bahas, kenapa kita sibuk politik terus? Kapan ini Prabowo mau mikir membangun ekonomi? Iya kan? Harusnya kan kita fokus berpikir untuk bagaimana membangun pertumbuhan, membangun ekonomi rakyat, UMKM segala macam. Tapi direcokin oleh orang-orang yang ambisius ini. Ambisinya nggak jelas. Seolah mereka punya kekuatan untuk menggulingkan pemerintah. Entah apa kekuatannya, kita nggak lihat. Iya kan? Kumpul itu-itu aja, 10 orang, 15 orang, itu-itu aja. Iya kan? Nanti di antara mereka juga masing-masing bikin sendiri kan gitu. Nggak jelas arahnya, kasihan ya. Nah, tapi saya pikir rakyat Indonesia sudah pinter. Itu anggap aja tuh orang ngomong di warung kopi. Nggak usah ditanggapi lah. Gitu. Apakah ada tujuan ingin mendapatkan posisi nggak Bang? Begitu Bang. Siapa yang mengasih posisi kalau caranya seperti itu? Ya kan? Siapa yang kasih posisi? Orang ini kerjanya bikin ribut aja. Nanti kita kasih di dalam bikin ribut lagi. Iya kan? Bang bilang tadi. Bang, ini ada perkembangan terakhir Bang. Ya, kita nyambung semua nih dari GMKR. Ternyata orang-orangnya juga ada orang-orang yang selama ini membicarakan Pak Jokowi atau menyerang Pak Jokowi juga. Orang-orang ini juga yang membicarakan soal ijazah juga. Termasuk yang terakhir ini sudah ada pernyataan lah agar supaya dari Roy Suryo dan kawan-kawan meminta agar supaya dihentikan proses ini. Yang minta Roy Suryo? Ya, ya dengan berbagai alasan lah ya. Artinya dan Pak Jokowi sudah menyatakan kalau soal memaafkan, beliau memaafkan tapi proses hukum jalan terus. Nah ini Abang melihat bagaimana nih sebenarnya proses yang sudah mau di ending-endingnya ini. Dengan Bang Zulfan saya belum pernah nanyain soal Roy Suryo dan kawan-kawan kan. Ya, soal ijazah belum pernah saya tanyakan. kalau ditanya juga saya akan menjawab ijazah itu pasti asli. Walaupun saya belum pernah melihat. Kenapa? Ya kan proses menjadi wali kota. KPUD Solo itu kan pasti sudah mengecek
Pak Jokowi nggak punya kekuasaan loh. Baru pengusaha biasa aja. Tukang kayu. Bang kayu. Di Solo mau maju. Kan bisa dicoret. Nggak ada ijazahnya nih. Ya kan? Kemudian maju di Gubernur DKI. Ya kan? Lawannya incumbent. Toh dia bisa menang dan lolos. Berarti ijazahnya kan asli. Ya kan? Kemudian presiden 2 kali. Masa KPU main-main? Dan dari awal sampai akhir itu, wali kota, gubernur, sama presiden, PDIP yang mengusung. PDIP kan tahu. Tapi kenapa mereka nggak ngomong sekarang bahwa ada ijazahnya? Karena mereka yang bawa dokumen. Ya kan? Kalau kita lihat di situ, itu saya nggak mau menanggapi karena itu satu. Kedua, saya pernah mengundang kawan angkatan, ketua angkatannya Jokowi. Oke. Wisuda sama, segala macam sama, udah ngomong. Ya, saya saksinya. Bagaimana dibilang palsu? Kan kita di wisuda sama-sama, gitu loh. Ya kan? Nah, tapi kan dasarnya ini adalah kebencian. Iri, melihat Jokowi sukses, benci, larinya ke fitnah. Inilah busuk hati, kan ada semua di situ. Campur aduk sehingga, oh ini kita angkat ijazah palsu. Macam-macam, udah diakui segala macam, tetap nggak ngakui juga. Jadi ini susah, orang bicara pokoknya. Jadi orang ini sebenarnya tidak tidur beneran, pura-pura tidur. Kita kan pernah tuh, kalau kita kos dulu waktu mahasiswa ya, kita ketok pintu siram air, nggak dibuka-buka pintu sama kawan kita. Kalau dia tidur benar, ya pasti dia buka. Kaget dia kan? Ini pura-pura tidur. Berarti emang nggak mau buka. Memang nggak mau buka. Ya begini, pura-pura nggak tahu gitu loh. Dia tahu sebenarnya itu asli. Pura-pura nggak tahu. Gitu kan? Nah, gitu. Ya, makanya saya sempat mempertanyakan juga, Bang. Kenapa mereka, ya Roy Suryo dan kawan-kawan ini loh, mereka tidak pernah melaporkan Pak Jokowi. Roy Suryo dan kawan-kawan ya, bukan Egy Sujana ya. Itu tidak pernah melaporkan Pak Jokowi terkait ijazah palsu loh, Bang. Ya mereka bermain politik aja, bikin suasana ya kan, biar ini main panjang gitu kan, main panjang. Jadi kalau udah masuk proses hukum kan main pendek. Nah, ini main panjang, kita goreng-goreng aja terus. Dia lupa gorengan ini yang makan hasilnya matangnya Pak Jokowi tanpa disadari. Ternyata Pak Jokowi makin populer nih, makin kita persoalkan. Kalau seandainya ini Pak Jokowi tidak asli, palsu, nggak mungkin. Relawan-relawan itu kan bukan orang bodoh juga. Yang banyak ngomong di podcast-podcast itu kan orang pintar, masa mereka nggak ngerti gitu ya. Nah jadi mereka baru sadar sekarang. Jokowi bertahan, Jokowi makin populer, Jokowi grab politiknya makin kuat. Nah kita bahaya nih. Jadi sekarang bagaimana caranya? Nah Egy sudah begitu, ya kan? Yang paling keras kan gitu. Nah, Rasulullah kita lama-lama lemah. Jadi ada kecurigaan, bisa jadi ya. Kita nggak boleh menuduh kan. Bisa jadi di dalam kelompok ini masing-masing menyelamatkan diri. Jadi Roy Suryo juga ya. Gimana caranya? Ya gimana caranya keluar dari benang kusut ini, ya kan? Udah kusut kali ini katanya. Bagaimana pula kita keluar ini? Abang, secara pribadi saya mau tanya, setuju nggak ketika Bang Egy Sujana dan Bang DHL itu akhirnya dimaafkan dan oleh Pak Jokowi dan akhirnya ada restoratif justice? Ini secara pribadi, setuju nggak sebenarnya? Kita gini ya, kalau kita bicara dari segi etika, ya setuju aja kan. Kan kita mendamaikan orang itu lebih bagus, ya kan. Tetapi jangan ada lagi bantah-bantahan, ya kan. Kalau karakter Egy Sujana kan dari dulu memang begitu. Kenceng, terus damai. Dengan SBY kan juga gitu. Iya. Sempat ditahan di Polda, kan sempat dipersoalkan dalam Polda oleh Pak SBY. Akhirnya begitu. Jadi harusnya dipelajari. Kita berteman tuh mempelajari, ini temannya siapa nih? Betul-betul konsisten atau tidak? Gitu kan. Jadi kalau saya lihat Pak Jokowi itu berjiwa besar menerima
orang yang memusuhi dia. Itu kan jiwa besar, luar biasa. Itulah kemenangan sebenarnya, jiwa besar itu. Menerima orang yang memusuhi kita untuk berdialog dengan kita dan bahkan kita maafkan. Itu jiwa besar. Bukan berarti Jokowi penakut apa. Salah aja. Jokowi itu jiwa besar. Alah, saya mantan presiden. Ya kan? Sudah seperti bapak bangsa. Ada anak-anak saya seperti Egy Sujana berbuat salah. Terus mau datang kepada saya, terima aja. Tapi nggak ada salahnya kan? Gitu. Cuman ketika udah ketemu orang diributkan lagi. Ya itu yang nggak lucu gitu loh. Itu yang abang sesalkan gitu. Kenapa seolah-olah tidak ada permintaan maaf ke Pak Jokowi gitu. Iya. Pertanyaan terakhir bang, abang setuju nggak kalau sampai Roy Suryo dan kawan-kawan dibebaskan seperti Egy Sujana dan kawan-kawan? Kalau kita bicara kemanusiaan ya kasihan ya. Tapi orang itu kalau nggak ada nggak ada punishment kepada dia, ini ngulang lagi nanti. Coba dulu rasain penjara dulu lah. Nanti nggak ada pembelajaran juga bagi masyarakat bahwa nanti ujung-ujungnya jangan terlalu mudah, jangan terlalu mudah. Nanti terhadap Pak Prabowo juga begitu, ya kan? Ngulangin lagi, jangan terlalu mudah. Nggak apa-apa lah. Roy Suryo kan udah kebal masuk penjara 2 bulan, 3 bulan kan biasa itu. kelamaan dikit lah sekarang. Ya kan? Nanti udah di penjara minta maaf, ada dimaafkan oleh Pak Jokowi. Polda juga pengadilan atau Polda mengatakan ya udahlah kita maafkan lah, ya kan, gitu. Ya bang, selalu nih saya tuh kalau beberapa tokoh tuh saya yang closing statement bang, tapi ada 1-2 tokoh termasuk abang saya nggak mau yang closing statement, saya pengen abang yang closing statement. Gitu ya, ya. Saya kira pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Kalau saya sih mengharapkan Roy Suryo jangan berhenti membenci Jokowi. Oh, Jangan. Egy aja tuh udah, kalau saya ketemu saya jangan, saya bilang. Ngapain kamu berhenti benci Jokowi? Terus siapa lagi? Refli Harun. Saya terus aja sampai 2029. Jokowi makin populer, makin kuat. Mungkin banyak orang kepengen diperlakukan seperti Jokowi, tapi nggak bisa. Iya kan? Ya. Makin dijepit Jokowi ini makin besar dukungannya, kan gitu. Oke. Nah, mereka nggak tahu itu. Saya anjurkan Sedidu CS siapapun yang ingin memojokkan Jokowi silakan. Atau jangan-jangan Said Didu CS, Roy Suryo CS, Egy Sujana CS adalah orang Pak Jokowi kali. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada karena sudah melanggar etika. Iya. Nah. Kan pikiran liar bang. Oh pikiran liar bisa saja, jangan-jangan ya kan. Tapi saya kira nggak sampai ke situ. Nggak sampai ke situ ya. Siap, terima kasih abangku, Bang Zulfan Lindan. Kalau next kita undang, mudah-mudahan abang hadir ya. Tetap hadir. Karena bagaimanapun pemirsa, waktunya sudah setengah jam lebih, udah 40 menit lebih. Mau kita panjangin tapi abang saya ini lagi punya janji sore ini juga. Jadi terima kasih bang sudah hadir. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Kita kalau nggak diajak ngobrol kan pusing juga kita. Ya pemirsa, nanti kita tunggu episode OTT selanjutnya. Terima kasih.